Setelah 23 hari hilang, akhirnya seorang pendaki Bukit Mongrang yang bernama Yazid Ahmad Firdaus ditemukan kemarin sore. Aku udah cukup mengikuti berita si Yazid ini. Dia kalau nggak salah ya hilang di tanggal 18 Januari dan baru ketemu kemarin. Itu juga udah melewati proses pencarian dari SAR secara resminya, dan kemarin pencarian mandiri oleh relawan, kalau nggak salah ditemukan Wanadri ya. Aku juga pernah bahas ini di jalan pagiku ke berapa gitu ya, tentang kenapa Yazid tuh bisa hilang padahal dia adalah seorang pendaki yang udah sering naik turun Mongrang dan udah sering, ya pokoknya udah bukan pendaki yang pemula lah. Alatnya juga bagus, alatnya juga proper untuk pendakian. Tapi ya takdir berkata lain, akhirnya si Yazid itu si Yazid meninggal dengan keadaan sesuatu yang dia sukai, yaitulah kematian. Wah, sergep bah. Ya biar karena musola orang harus jalan sendiri ke ini. Ket jam itu. Entah wis ya. Wis oleh semene ya. Ya wong wetan wong tani kok ndak jenenge ora kuat. Nah, kebutuhan kulino. Kulinone mlaku-mlaku. Tekan makam iku kowe. Mangke tekan makam dugi bojong, muter-muter kono balik meneh. Oh iya wis. Iki tak rekam nggih, Pak? Ya ora apa. Sukses. Nggih. Monggo. Mbah Mono Putri pun mriko. Nanggone. Ten ngene Mas Darto jar apa sih? Iku wis. Ibu nembe berangkat. Oh, Pak wis Pak. Oh pun mau. Oh nggih. Akhirnya dia meninggal dengan sesuatu yang dia sukai. Ya itulah kematian. Kadang banyak juga orang yang mengatakan bahwa kadang kematian itu kita itu mati sesuai dengan apa yang sering kita kerjakan. Ya ada setujunya, banyak setujunya dengan hal tersebut. Karena dengan begitu kalau kita melakukan hobi yang bagus, melakukan perbuatan yang baik, kemungkinan kita mati pada perbuatan itu ya besar. Tapi kalau kita katakanlah kita hobi dugem, kita hobi apa ya, narkoba atau belum ke sana? Belum, kita. Oh, mau ke Bojong. Ya. Ibu udah ke sana? Iya. Oh iya ya. Oke. Kalau kita katakanlah dugem tadi, terus kemudian kita narkoba atau apa, wah aku mengatakan kata-kata itu ya. Ya, kemungkinan besar kita mati dalam keadaan kayak gitu. Ya besar gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, perjalanan kali ini aku ingin membahas tentang kematian. Berteman dengan kematian. Sergep Mas. Bersih. Yoi. Mau kemana? Aku muter-muter ya, tekan Bojong. Blok. Oh. Mobil lagi. Ah, sip, masuk. Kok tumben Andira nyetel lagu iki? Kan turu ya lo. Oh. Nek melek mesti full audio. Oke, aku lupa kita belum melakukan ritual Caminante. Terlalu banyak distraksi tadi ketika kita lewat perkampungan. Jadi, ritual Caminante kali ini adalah melihat jam. Dan sekarang jam 10.12. 11 Februari 2026. Selamat hari Rabu. Jalan pagi kali ini sedikit agak siang karena tadi pagi aku ada pekerjaan yang harus dikerjakan, kemudian ibuku juga menyuruhku untuk mengantarkan ke, jadi kayak ibuku tuh baru mau belajar
yoga di usia yang udah bisa dibilang 60-an, baru mau belajar yoga. Tapi tadi waktu hari pertama ternyata kelasnya baru off. Sedikit kecewa sih, tapi nggak apa-apa. Minggu depan mau coba lagi. Jadi ya baru sempat untuk jalan pagi. Anyway, jam 10 masih tergolong pagi. Menurutmu gimana? Apakah jam 10 itu masih pagi atau sudah siang? Kalau menurutku, selama kita, ini bagi orang muslim ya, kalau Pak, selama kita masih bisa ngerjakan sholat duha di sekitar jam 10, itu berarti masih pagi. Kali sinten? Oh, persiapan ya? Aku ngevlog sih ya. Kuburan. Yoi, aku sering lewat sini sih. Oke. Topik kali ini adalah berteman dengan kematian, dan kita berusaha melewati kuburan yang sering kita lewati juga. Kalau aku ngambil rute kampung, ini adalah rute kampung sungai. Kasus dari Yazid tadi itu menjadi semacam perenungan bagi diri kita, bahwa apa yang dekat pada diri kita itu sebenarnya adalah kematian. Selama ini kita mungkin selalu kayak menghindar dari ngomongin tentang kematian. Kita selalu, katakanlah gini lah, kalau dalam konteksku ya, aku mungkin kalau dibilang apakah aku udah siap mati, ya mau gimana lagi. Kematian itu ada sesuatu yang udah pasti dan bisa terjadi kapan saja. Mungkin setelah ini, atau mungkin 2 hari lagi, dan mungkin misiku untuk berjalan 1000 hari itu jadi tidak selesai. Bisa aja. Aku nggak tahu 1000 hari ke depan apakah bisa terwujud atau enggak. Oke, secara personal aku udah kayak membiasakan untuk hal tersebut. Tapi kalau katakanlah gini lah, kalau ibuku berbicara, katakanlah berbicara nanti kalau misalnya ibu mati kayak gini-gini, aku masih denial dengan hal tersebut. Kadang untuk orang-orang yang aku sayang, kayak ibuku atau bahkan partnerku, karena kadang kalau misalnya partnerku itu lagi sakit, terus kerasa sakit banget gitu lah ya, biasa kayak misalnya rutinitas cewek lah, bulanan, ditambah lagi mungkin lagi kecapean atau apa, dia tuh suka kayak ngomong, gimana ya kalau aku nanti mati gitu. Nah, hal kayak gitu aku belum bisa menerima gitu loh, untuk orang-orang yang aku sayangi gitu. Padahal sebenarnya ya kita harus menerima, kita harus mulai membiasakan hal tersebut. Nah, kalau kita berbicara kematian, kalau aku berbicara kematian ya, ini akan menjadi obrolan yang panjang lebar. Sambil kita jalan pagi sekarang. Sebenarnya kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang dihindari, itu sesuai dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi kesehatan. Kita sekarang cenderung kayak membahas kematian itu adalah hal yang tabu dan bukan hal yang elok untuk dibicarakan. Contoh kayak pembicaraanku tadi sama ibuku ya, kayak masih takut itu, padahal sebenarnya itu dulu sebelum ada teknologi berkembang, di abad 19 aja lah, 100 tahun yang lalu, orang itu familiar dengan kematian. Contoh, dulu orang itu, mereka sebelum ada kayak rumah penjagalan, mereka itu menyembelih hewannya sendiri gitu ya. Ya meskipun kalau di kampung-kampung mungkin masih sering orang menyembelih hewannya sendiri, tapi kalau katakanlah di perkotaan, sekarang semua udah disembelih di rumah penjagalan. Jadi orang-orang itu udah nggak terbiasa dengan melihat kematian. Itu contoh kecil kayak gitu ya, contoh kecilnya kayak gitu. Kemudian perkembangan
perkembangan budaya, perkembangan teknologi seperti rumah sakit, kemudian rumah duka, itu membuat orang itu semakin nggak terbiasa dengan kematian. Contoh paling yang aku tahu, yang aku baca juga, ruang tamu itu kenapa dinamakan living room? Itu asal muasalnya itu penemuan baru. Maksudnya living room itu istilah baru. Sebelumnya ruang tamu itu namanya parlor. Apa itu parlor? Jadi parlor itu ya ruang untuk berkumpul keluarga memang. Tapi kalau dulu ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, jenazah meninggal, mereka menyemayamkan atau kayak merawat jenazahnya itu di ruang tamu. Mungkin ya kembali lagi, kalau di desa-desa itu masih banyak, kalau di Indonesia itu masih banyak yang kayak gitu, masih sangat banyak. Tapi kayak di luar, katakanlah di luar, itu semua sekarang di rumah duka. Semua di rumah duka. Dan ruang tamu yang memang awalnya itu terbiasa atau memang secara budaya untuk menaruh jenazah, untuk membuat budaya kematian atau mengingat kematian itu memang dari dulu ada, itu mulai bergeser. Lama-lama menjadi living room. Living itu artinya adalah orang yang hidup. Jadi ruangan untuk orang-orang yang hidup. Jadi udah nggak lagi untuk menaruh jenazah ketika ada yang meninggal. Semua diletakkan di rumah duka. Dan mungkin aku bisa melihat bahwa di Indonesia pun juga bisa kayak gitu. Nah, apa dampaknya kalau kita itu, katakan gini lah, kalau dulu mungkin anak kecil, balita itu bisa melihat jenazah kakeknya di ruang tamu ketika mereka kayak disemayamkan. Tapi sekarang kemungkinan udah jarang lagi, dan memang arahnya akan ke situ juga. Lama-lama apa dampaknya? Ya semakin kita tahu bahwa kematian itu jadi sesuatu yang jarang dibicarakan atau jarang dialami atau jarang dilihat oleh orang-orang, oleh generasi kita. Kalau dulu abad 19 ya kita tahu lah, ada anak yang dikubur oleh orang tuanya, ada anak yang mati perang dan dikubur oleh ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri adalah veteran perang yang selamat, dan dia terpaksa mengubur anaknya sendiri yang anaknya juga ikut perang, katakanlah di Perang Dunia Kedua. Kemudian belum lagi virus. Dulu juga ada virus yang lebih ganas dibandingkan COVID. Mereka terbiasa dengan hal tersebut. Di perkembangan zaman sekarang, penyakit-penyakit mulai bisa disembuhkan. Tapi ya akhirnya pembicaraan tentang kematian itu menjadi semacam kemewahan, semacam kelangkaan. Padahal sebenarnya itu suatu hal yang nggak bisa kita hindari. Nah, yang paling terkenal mungkin orang yang paling terkenal, yang sangat sukses dan membuat dia menjadi salah satu inovator terhebat yang sekarang produknya digunakan oleh banyak orang. Ya, Steve Jobs, Apple. Dia memberikan sebuah speech itu apa? Pidato ketika beberapa bulan setelah dia terkena kanker yang spesial pada dirinya gitu ya. Dan dia memberikan pidato tentang mengingat kematian, betapa dia sangat mengingat kematian, betapa mengingat kematian itu bisa membuatnya menjadi Steve Jobs yang terkenal itu.
Apa yang dilakukan Steve Jobs untuk mengingat kematiannya adalah dia setiap pagi dia melakukan ritual melihat ke cermin dan berkata pada cermin tersebut, apakah dia sudah puas dengan apa yang dia lakukan? Oh, nyamuknya banyak banget nih. Apakah dia sudah puas dengan apa yang dia lakukan? Jika jawabannya adalah tidak, jika dia sering menjawab tidak, maka dia perlu melakukan perubahan. Maka dia perlu melakukan apa ya? Ya, perubahan tadi. Melakukan perubahan, ya memang perubahan. Sehingga dia tidak akan menyesal dengan waktu yang terbatas. Ya, mengingat kematian itu salah satu manfaatnya adalah bahwa kita bisa reality check bahwa hidup kita itu terbatas. Kadang gini loh, kita sering denial dengan kematian, kita sering takut dengan kematian, dan kita sering berpikir bahwa seolah-olah waktu kita banyak, tapi faktanya waktu kita terbatas. Katakanlah usia rata-rata harapan hidup itu sekitar 70 sampai 80 ya, 70 lah untuk orang Indonesia. Itu cuman berapa minggu ya. Kalau kamu mau lebih detail itu sebenarnya cuma berapa minggu, berapa bulan aja. Nah, apa manfaatnya dengan mengingat bahwa waktu kita terbatas? Itu ya juga yang dilakukan oleh Steve Jobs. Jadi dia melakukan yang terbaik, apapun yang terbaik dengan waktu yang terbatas tersebut. Karena dia tahu bahwa hidup itu tidak selamanya. Kita melewati perkampungan. Wow. Untuk kah? Aku pernah membaca ada sebuah profesi ada sebuah profesi di luar lah ya, nggak tahu kalau di Indonesia ada nggak. Ada sebuah profesi yang ditujukan untuk membantu para orang-orang yang sekarat untuk menghadapi kematian. Katakanlah yang udah tervonis kanker stadium 4, pokoknya yang udah tinggal menunggu hari lah. Memang ada jasanya kayak gitu. Dan kebanyakan apa yang sering dikeluhkan atau apa ya, apa yang sering mengganjal bagi para orang-orang yang sekarat itu adalah satu, sesuatu urusan yang belum selesai, kemudian minta maaf, ingin meminta maaf pada seseorang tapi belum dilakukan, terus kemudian ingin mengerjakan suatu project tapi belum dilakukan, dan rasa malu, kurang lebih kayak gitu. Dan sebenarnya dengan mengingat kematian, kita tahu bahwa waktu kita terbatas. Kadang realitanya gini, kita tuh sering menyembunyikan rasa cinta kita pada orang lain, mungkin pada orang tua kita. Kadang kita itu pengen nelpon orang tua tapi selalu menunda-nunda bahwa besok aja lah masih ada waktu, besok aja lah masih ada waktu. Tapi ketika mereka sekarat, mereka menyesal karena mereka tidak pernah menelpon orang tuanya, atau mereka selama ini menunda-nunda. Selama ini mereka menunda-nunda pengen melakukan sesuatu tapi tidak pernah dilakukan. Terus kemudian mereka ingin minta maaf pada seseorang tapi sampai akhir hayatnya itu tidak pernah dilakukan. Karena aku sendiri juga pernah punya pengalaman
seorang yang ya masih saudara sendiri, dan dia punya semacam apa ya, perasaan bersalah dengan seseorang, tapi sampai akhirnya dia meninggal itu tidak pernah disampaikan. Akhirnya ya mungkin bisa disebut kayak mati tidak tenang, itu seperti itu ya. Dengan mengingat kematian itu, kita jadi tahu bahwa apakah mungkin ini hari terakhirku, sehingga tadinya yang mungkin ragu untuk nelpon orang tuanya, akhirnya nelpon orang tuanya. Karena sering kan kejadian juga, orang mau nelpon orang tua tapi ditunda, taunya mungkin orang yang mau nelpon itu nggak jadi, atau justru malah orang tuanya yang udah meninggal. Sering banget kejadian kayak gitu. Yang ada ya penyesalan. Padahal nelpon, katakan nelpon 10 menit itu kan sesuatu yang tidak sulit itu loh. Ada seorang, ya kamu mungkin udah tahu juga ya, Carl Jung, yang dia juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Steve Jobs, bahwa mengingat kematian itu memberikan apa ya, memberikan kita deadline tentang kehidupan. Dan dia menambahkan juga bahwa dengan mengingat kematian dan mengenal kematian, berteman dengan kematian, kita tuh jadi bisa menghadapi kematian dengan jauh lebih nyaman dan jauh lebih tenang. Makanya si Carl Jung ini sering mengatakan bahwa semua orang harus membuat mitos pribadinya, mitos dalam tanda kutip, tentang kematian, agar mereka lebih siap dalam menghadapi hal tersebut. Maksud dari mitos itu bermacam-macam ya, dari kalangan religius, dari kalangan budaya juga banyak. Contoh mungkin dari kaum naturalis ya. Kaum naturalis itu maksudnya orang-orang yang selalu melihat bahwa ketika kita mati, tubuh kita itu akan kembali lagi pada alam dan akan bermanfaat untuk alam. Bisa dimanfaatkan untuk ya mungkin jadi jadi pupuk mungkin buat tanaman di sekitar atau gimana gitu. Itu dengan mengingat seperti itu, orang-orang kaum naturalis itu jadi siap kalau dia mati, dia tahu bahwa dia akan bermanfaat dengan tubuhnya itu menjadi kembali lagi pada alam. Pak. Mana wae? Iki dijaga terus ya? Ya. Dijogo terus ya, Mas? Tidak, Ora? tidak mesti. Oh. Oke. Ternyata kita muter-muter tadi. Terus ada lagi yang itu tadi dari naturalis ya. Dia percaya bahwa ketika dia mati, dia akan kembali lagi pada alam dan itu akan memberikan manfaat pada alam. Ada juga mungkin kalau dari umat atau dari agama Abraham ya, pokoknya yang kayak Islam, Kristen, itu kita tahu bahwa ketika kita kembali pada ketika kita meninggal, kita tuh kembali pada Tuhan kita. Terlepas dari neraka dan surga, kita tahu bahwa kita sudah ada yang menunggu. Dan justru sebenarnya kalau kita mau mengingat hal tersebut, kalau kita benar-benar paham bahwa yang menunggu kita adalah kekasih tertinggi kita,
atau itu bahasa roman spiritual yang muncul tiba-tiba di kepala aja, itu membuat kita nyaman dengan kematian, membuat kita tahu bahwa ya ini adalah fase yang harus dilewati untuk kita bertemu dengan kekasih tertinggi kita. Nah, dengan mitos-mitos seperti itu, kita jadi mitos dalam tanda kutip ya. Aku bukan mengatakan itu menjadi suatu yang tidak ada atau apa, tapi bagi sebagian besar orang kan itu sesuatu yang berbeda-beda gitu ya. Halo kids. Dari mana? Aku dari mana, coba tebak? Ya tebak lah. Oh, pulang dari Ya. India. Kalian melibur kah? Enggak, pulang cepat. Oh, pulang cepat. Baru rapat. Aku dari India. I'm from India. Can you speak English? Tidak bisa. No, you cannot speak English. No. Oh. You don't learn English in school? Dadah. Apa? See you. Goodbye. Sampai mana? Sampai mana? Sampai sana. Oke. Bukan, aku dari sini. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Nanda. Nanti cari ya. Oke. Oke. Kita udah sampai sini. Ya, kita akan bahas, sebenarnya menarik juga ya. Maksudnya masih banyak yang pengen aku ceritakan soal kematian ini. Tapi ya kita udah sampai sini. Thank you udah menemani aku. Dan kita berjumpa lagi besok di Jalan Pagi besok ya. Oke?